Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai bab 11 yaitu Building Customer Relationship Through Effective Marketing dan bab 12 tentang Creating and Pricing Product that Satisfy Customer. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Maharani dengan nomor NIM 2022-50215. Saya Mario Alexander Pangaribun dengan NIM 2022-50234. Saya Nicholas Afriansyah dengan NIM 2022-50202. Saya Reviko Ramadhani Pradipta Daniswara dengan nomor NIM 2022-50232. Baik, langsung saja. Untuk topik yang dibahas di bab 11 ini seperti yang ada tertera di layar. Pertama, marketing relationship. Apa itu marketing relationship? Itu adalah keputusan dan aktivitas pemasaran yang tujuannya untuk memiliki hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pelanggan. Selain itu, kita juga harus bisa mengelola hubungan dengan pelanggan. Suatu bisnis tidak akan berhasil jika tidak memiliki pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola hubungan antara produsen dengan konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara, pertama, memperkuat kepercayaan pembeli terhadap perusahaan, kedua, meningkatkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, dengan meningkatkan value dari produk, maka pelanggan akan merasa puas dan timbul rasa percaya. Riset pemasaran dan teknologi informasi. Dengan beralihnya pemasaran yang menggunakan teknologi informasi, ini mempunyai manfaat pemasaran yang lebih mudah, murah, cepat, dan juga jangkauan yang luas. Di sini ada Customer Relationship Manager yang menciptakan strategi pemasaran dan mengidentifikasi pola perilaku pembelian. Yang kedua ada Customer Lifetime Value atau CLV yang merupakan ukuran nilai pelanggan dalam masa hidupnya. Dapat dihitung dengan penjualan dikurang biaya. Selain itu juga memberikan feedback terhadap perusahaan dengan menarik pelanggan baru dengan loyalitas yang sama. Selanjutnya ada add value pemasaran. Add value pemasaran adalah peningkatan nilai pemasaran yang dapat dilakukan dengan menciptakan utilitas. Utilitas itu sendiri adalah kemampuan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Di sini ada jenis-jenis utilitas. Yang pertama yaitu utilitas formulir. Utilitas formulir ini dibuat dengan mengubah input produksi menjadi produk jadi. Yang kedua ada utilitas tempat. Ini membuat produk tersedia di lokasi di mana pelanggan ingin membelinya. Utilitas waktu adalah produk tersedia ketika pelanggan ingin membelinya. Dan yang terakhir adalah utilitas kepemilikan, di mana hal ini mentransfer kepemilikan suatu produk kepada pembeli. Jenis-jenis perilaku pembelian. Perilaku pembeli memiliki arti, keputusan, dan tindakan suatu individu dalam membeli dan menggunakan produk untuk penggunaan pribadi maupun rumah tangga. Proses keputusan pembelian itu yang pertama mengenali masalah, mencari informasi, mengevaluasi alternatif pembelian, dan juga evaluasi pasca pembelian. Di sini ada faktor yang mempengaruhi proses keputusan pembelian. Pertama, pengaruh situasional, pengaruh psikologis, dan pengaruh sosial. Perilaku pembelian bisnis ini melibatkan produsen, pengecer, unit pemerintah, dan lembaga. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah sebuah filosofi bisnis yang melibatkan seluruh organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan organisasinya. Konsep pemasaran ini memiliki langkah yang pertama, perusahaan harus menganalisis apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kedua, mengembangkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah mencari cara untuk memenuhi kepuasan pelanggan tersebut.
Selanjutnya ada evolusi konsep pemasaran. Sejak awal revolusi industri hingga abad ke-20, usaha bisnis diarahkan terutama pada produksi barang. Di sini ada orientasi produksi. Jadi waktu itu tuh produksi barang banyak karena permintaan barangnya juga banyak. Jadi perusahaan ngandelin income dari si produksi itu. Nah, terus namun karena produksi menyusul dan melebihi permintaan, muncullah orientasi penjualan. Pada tahun 1920 hingga 1950. Namun, pada 1950 menyadari bahwa iklan itu mahal dan usaha penjualannya tuh nggak efektif. Jadi, manajer tuh menyadari bahwa pendekatan terbaik adalah mengadopsi orientasi pelanggan. Dengan kata lain, organisasi harus terlebih dahulu menentukan apa yang dibutuhkan pelanggan dan kemudian mengembangkan barang jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan khusus. Dalam implementasinya, perusahaan harus menentukan target pasar terlebih dahulu, menentukan produk apa yang akan diproduksi, dan menganalisis keadaannya di pasar. Dan yang ketiga, menentukan spesifikasi target pasar, memobilisasi sumber daya pemasaran, dan yang terakhir, evaluasi kinerja perusahaan. Pasar atau market. Pasar sendiri adalah kumpulan individu atau organisasi yang membutuhkan produk tertentu, yang dimana adanya kemampuan, kemauan, dan wewenang untuk membelinya. Klasifikasi pasar ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pasar konsumen, terdiri dari pembeli dan anggota rumah tangga. Pasar bisnis ke bisnis atau industri adalah produsen, pengecer, pemerintah, dan institusi. Selanjutnya ada strategi perencanaan pasar. Strategi pemasaran itu sendiri memiliki definisi rencana yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya agar mendapat keuntungan. Macam-macam strategi yaitu yang pertama, pemilihan dan analisis pasar sasaran. Kedua, penciptaan dan pemeliharaan bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini adalah kombinasi produk, harga, distribusi, dan promosi yang dikendalikan dan dikembangkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran tertentu. Bauran pemasaran memiliki 4 elemen, yaitu bahan produk, harga, distribusi, dan promosi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mario. Terima kasih. Topik yang saya bahas selanjutnya adalah pemilihan dan evaluasi pasar sasaran. Yang pertama, sasaran pasar. Tempat berkumpulnya individu atau organisasi untuk mengembangkan dan memelihara bauran pemasaran yang sesuai dengan kelompok tertentu. Langkah pemeriksa pasaran. Memeriksa kuantitas sumber daya. Yang kedua, apakah memuaskan kebutuhan tersebut sebagai dengan tujuan perusahaan. 3, menganalisis kekuatan dan jumlah pesaing. Pendekatan strategi pemasaran. Yang pertama, pendekatan faktor diferensiasi. Pelanggan individu memiliki kebutuhan yang sama. Yang kedua, pendekatan segmentasi pasar. Memiliki dua jenis, yaitu terkonsentrasi dan terdiferensiasi. Segmen pasar yaitu individu atau kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama. Kalau segmentasi pasar yaitu proses membagi pasar menjadi beberapa bagian. Pemasaran lingkungan. Aktivitas pemasaran dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, kekuatan ekonomi, keinginan dan kemampuan pelanggan untuk membelinya. Yang kedua, kekuatan sosial budaya, perubahan sikap, kepercayaan, dan norma adat, istiadat, dan gaya hidup. Kekuatan politik, muncul karena suatu tindakan dari seorang tokoh politik. Yang terakhir, kekuatan kompetitif, tindakan pesaing di pasar. Ada juga contoh kasusnya sebagai berikut. Perusahaan Kraft menyadari bahwa lingkungan orang tua ingin mengurangi bahan berbahaya di dalam makanan anaknya. Dengan begitu, perusahaan Kraft mengeluarkan sebuah produk yang lebih sehat dengan mengurangi penggunaan bahan pengawet, pewarna, dan rasa buatan. Kraft juga menambah beberapa bahan bergizi seperti biji-bijian dalam resep barunya itu. Rencana pemasaran atau marketing plan.
Artinya, dokumen tertulis yang merinci sumber daya, tujuan, strategi pemasaran, dan implementasi, serta upaya pengendalian organisasi yang akan digunakan dalam memasarkan produk tertentu. Tujuan marketing plan. Memberikan informasi terkini tentang situasi perusahaan, menetapkan tujuan pemasaran untuk produk, menentukan bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuannya. Macam-macam marketing plan, rencana jangka pendek, yaitu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Lalu, rencana jangka menengah, yaitu 1 sampai 5 tahun. Yang terakhir, rencana jangka panjang di atas dari 5 tahun. Pengukuran pasar dan penjualan peramalan. Perkiraan penjualan atau sales forecast. Perkiraan jumlah produk tertentu yang diharapkan terjual selama periode tertentu berdasarkan tingkat upaya pemasaran. Perkiraan penjualan. Informasi untuk membeli bahan baku, menjadwalkan produksi, mengamankan sumber daya keuangan, mempertimbangkan pabrik atau pembelian peralatan, mempekerjakan personel, merencanakan tingkat persediaan. Kegunaan pengukuran dan peramalan pasar yaitu pengukuran pasar dan peramalan digunakan untuk memperkirakan potensi penjualan produk di segmen pasar tertentu. Metode peramalan yaitu penilaian eksekutif, survei pembeli atau tenaga penjualan, analisis deret waktu, analisis korelasi, dan uji pasar. Sistem informasi teknologi yang terdiri dari riset pemasaran dan sistem informasi pemasaran. Definisi sistem of informasi pemasaran. Sistem berbasis komputer yang mengelola informasi pemasaran secara berkala dari sumber internal dan eksternal. Kalau sumber internalnya itu angka penjualan, produk dan biaya pemasaran, tingkat kesediaan dan aktivitas tenaga ke dalam sistem. Kalau eksternalnya itu pemasok, perantara, pelanggan organisasi, aktivitas pemasaran pesaing, dan kondisi ekonomi. Format output pemasaran. Laporan penjualan harian menurut wilayah dan produk. Perakhiran penjualan atau tren pembelian. Riset pemasaran. Proses mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data secara sistematis mengenai masalah pemasaran seperti mencari cara memenuhi kebutuhan konsumen, menganalisis konsumsi konsumen, tren, dan perubahan dalam lingkungan pemasaran. Data utamanya itu surat, telepon, wawancara pribadi, wawancara online, fokus grup, jejaring sosial, atau pengamat langsung terhadap perilaku konsumen. Data sekunder, laporan komersial dan pemerintah, serta database internal. 6 langkah riset pemasaran. Terdiri dari definisikan masalah, penyelidikan masalah awal, rencana penelitian, kumpulkan informasi faktual, menafsirkan informasi, dan mencapai kesimpulan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Nicholas. Chapter 12. Creating and pricing products that satisfy customer. Klasifikasi produk. Klasifikasi produk terdiri dari 3 proses, yaitu produk konsumen, produk bisnis atau industri, dan juga produk kenyamanan. Klasifikasi produk konsumen. Produk konsumen adalah produk yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan juga keluarga. Didasarkan karakteristik perilaku pembelian pembeli, terdiri dari 3, yaitu kenyamanan, belanja, dan juga produk khusus. Produk kenyamanan adalah barang yang relatif murah dan sering dibeli. Untuk mendapatkannya hanya membutuhkan sedikit usaha. Produk belanja mengeluarkan lebih banyak usaha untuk perencanaan dan pembelian dengan membandingkan harga, fitur produk, kualitas, layanan, dan juga jaminan antara toko atau merek. Produk khusus memiliki 1 atau lebih karakteristik unik, di mana pembeli mengeluarkan usaha yang besar untuk membelinya. Contoh, mobil sport. Contoh produk konsumen. Yang pertama, produk kenyamanan, ada roti. Yang kedua, produk belanja, ada baju. Dan juga yang ketiga, ada produk khusus, yaitu mobil sport.
Klasifikasi produk bisnis. Produk bisnis, produk yang dibeli untuk dijual kembali dan membuat produk baru. Selain itu, digunakan juga dalam operasi perusahaan. Berdasarkan karakteristik dan tujuan penggunanya, ada 7, yaitu bahan baku, peralatan utama, peralatan aksesori, bagian komponen, bagian proses, persediaan, dan juga layanan. Bahan baku berasal dari tambang, hutan, lautan, atau limbah padat terulang. Peralatan utama, alat dan mesin besar yang digunakan untuk tujuan produksi. Peralatan aksesoris digunakan dalam kegiatan kantor. Bagian komponen harus melalui proses perakitan dahulu. Bahan proses digunakan langsung dalam produksi produk baru. Pasokan atau supplier memfasilitasi produksi. Layanan bisnis, layanan tidak berwujud yang diberikan perusahaan, baik diambil dari pihak internal maupun eksternal. Tahapan siklus produksi. Yang pertama, perkenalan. Pelanggan berpotensi menyadari keberadaan produk, fitur, manfaat, dan kegunaannya. Yang kedua, pertumbuhan. Meningkatkan produk atau memperluas lini produk untuk menarik segmen pasar tambahan. Tujuan dari tahap ini adalah menstabilkan dan memperkuat posisi produk dengan mendorong loyalitas merek. Yang tiga, kematangan. Pangsa pasar diperkuat dengan pembaruan desain ulang atau perubahan gaya. Penurunan. Menghilangkan versi produk yang kurang menguntungkan dari lini produk, atau mungkin memutuskan untuk menghentikan produk sepenuhnya. Kegunaan siklus hidup produk. Saat membuat keputusan strategi pemasaran, manajer perusahaan wajib menyadari tahap siklus hidup setiap produk yang menjadi tanggung jawabnya dan memperkirakan berapa lama produk tersebut diharapkan tetap berada di tahap itu. Dalam situasi lain, perusahaan akan berusaha untuk memperpanjang siklus hidup produk. Memperpanjang umurnya dapat menjadi poin penting dalam mempertahankan profitabilitas produk. Lini produk dan campuran produk. Lini produk. Sekelompok produk serupa namun berbeda dalam karakteristik yang relatif kecil. Dua dimensi diimplementasikan pada bauran produk perusahaan. Lebar dari campuran adalah jumlah lini produk yang dikandungnya. Kedalaman campuran adalah jumlah rata-rata produk individu dalam setiap lini. Mengolah bauran produk. Untuk menyediakan produk yang memuaskan pelanggan, seorang pemasar harus mengembangkan, menyesuaikan, dan memelihara bauran produk yang efektif. Yang pertama, mengelola produk yang ada. Modifikasi produk. Produk bisa dimodifikasi. Pelanggan tahu bahwa produk dimodifikasi dan modifikasi harus sesuai dengan keinginan konsumen. Modifikasi kualitas, fungsi, dan estetika. Ekstensi garis adalah pengembangan produk yang terkait erat antara satu sama lain di dalam lini produk yang ada, tetapi dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang agak berbeda. Penghapusan produk. Menghapus produk dengan tingkat penjualan yang lemah. Melakukan tinjauan sistematis terhadap dampak produk terhadap efektivitas keseluruhan bauran produk perusahaan dengan menganalisis kontribusi produk terhadap penjualan perusahaan untuk periode tertentu. Mengembangkan produk baru. Kategori produk baru adalah imitasi, inovasi, adaptasi, proses. Ide generasi, penyaringan, pengujian konsep, analisa bisnis, pengembangan produk, uji pemasaran, dan komersialisasi. Pencitraan merek, pengemasan, dan juga pelabelan. Merek. Nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang membedakan dengan merek lain. Nama dagang. Nama lengkap dan resmi dari sebuah organisasi. Merek dagang. Nama merek atau merek yang terdaftar di kantor paten dan dilindungi secara hukum dari penggunaan oleh siapapun kecuali pemiliknya. Jenis merek ada dua, yaitu merek produsen dan juga merek toko. Labeling. Label penyajian informasi suatu produk atau kemasannya. Pelabelan informasi nama merek dan merek. Simbol merek dagang terdaftar.
ukuran dan isi kemasan, klaim produk, petunjuk penggunaan, dan tindakan pencegahan keamanan, bahan, nama, dan alamat dari produser yang digunakan untuk check-out otomatis dan dapat memuat rincian jaminan tertulis atau tersurat. Lalu setelah labeling ada branding, memperkenalkan produk agar konsumen menyadari keberadaan produk. Manfaatnya adalah penciptaan loyalitas merek. Konsumen mempunyai banyak pilihan dalam menentukan produk yang akan dibeli. Lalu ada juga packaging. Fungsi packaging diantara lain adalah melindungi produk dan mempertahankan bentuk fungsionalnya, menawarkan kenyamanan konsumen, mempromosikan produk dengan mencantumkan fitur. Bentuk kemasan berkaitan dengan penyimpanan produk, kenyamanan penggunaan atau tingkat penggantian, dan juga mencegah pemborosan sekaligus mempermudah penyimpanan. Memilih dan melindungi merek. Nama harus mudah diucapkan, dieja, dan diingat pelanggan. Perlindungan hak paten suatu merek dapat dilakukan dengan mendaftar ke kantor paten. Berapa sih jangka waktu perlindungan hak paten merek? Yaitu selanjutnya ada strategi marketing. Strategi marketing ada dua, yaitu yang pertama merek individu. Perusahaan menggunakan nama yang berbeda untuk tiap produk. Merek keluarga. Perusahaan menggunakan satu merek untuk semua atau sebagian produknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reviko Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang harga. Dasar dan tujuan harga. Harga suatu produk yaitu jumlah uang yang diterima oleh penjual akibat adanya interaksi jual beli produk di pasar. Terkadang harga dihasilkan dari negosiasi antara pembeli dan penjual. Namun dalam banyak situasi bisnis harga ditentukan oleh penjual. Contoh, yang harga dihasilkan dari negosiasi itu biasanya terjadi di pasar. Pihak pembeli itu bisa mengatur harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh penjual. Lalu jika situasi yang harga yang ditentukan oleh penjual itu biasanya terjadi di mal-mal besar, yaitu pihak pembeli itu tidak bisa menegosiasi harga, tidak bisa menurunkan harga yang diinginkan oleh pembeli. Masuk ke fungsi harga. Fungsi harga itu ada 3, yaitu mengalokasikan barang dan jasa untuk konsumen, mengalokasikan sumber daya keuangan produsen, mengalokasikan sumber daya keuangan konsumen. Lalu ada bertahan hidup. Memotong harga untuk menarik pelanggan. Nah, untuk bertahan hidup di pasar, itu salah satunya bisa memotong harga atau diskon sebutannya. Lalu ada memaksimalkan keuntungan. Perusahaan yang ingin menetapkan sasaran laba harus menyatakan sebagai jumlah dolar tertentu atau peningkatan persentasi atas laba sebelumnya. Harga status quo. Harga suatu produk yang sesuai dengan harga persaingan di pasar. Hal ini berlaku di industri yang bergantung pada stabilitas harga. Lanjut, ada target pengembalian investasi. Pengembalian investasi adalah jumlah yang diperoleh sebagai hasil dari investasi keuangan. Beberapa perusahaan menetapkan presentasi ROI tahunan sebagai sarana untuk dapat diukur untuk mengukur keberhasilan tujuan penetapan harga mereka. Sasaran angsa pasar. Sebuah perusahaan saham adalah proporsinya dari total penjualan industri beberapa berusaha melalui penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan angka pasar mereka. Persaingan harga dan non-harga. Produsen menjual produk berbeda melalui kualitas yang khas, pelayanan, promosi, pengemasan, dan fitur lainnya. Jika perbedaan ini menarik konsumen kepada non-harga, maka nantinya penjual akan mendapatkan loyalitas pelanggan.
Misalnya ada suatu brand yang sangat terkenal kualitas produk, pelayanan, dan promosi yang besar, lalu pengemasan yang baik, itu ketika harganya sedikit lebih mahal daripada harga yang di pasaran, tapi memiliki produk kualitas yang berbeda, pelayanan yang lebih spesial, dan promosi yang lebih besar, itu termasuknya berhasil menarik konsumen kepada non-harga. Jadi konsumen relatif tidak memperdulikan harga, yang penting kualitas baik, pelayanannya baik, promosinya semua orang tahu produk itu. Lalu ada metode diferensiasi dan dalam persaingan non-harga. Mengembangkan dan mempromosikan perbedaan antara produk seseorang dan semua produk serupa. Persaingan harga terjadi ketika penjual menekankan harga rendah produk dan menetapkan harga yang sama atau mengalahkan harga pesaing. Metode penetapan harga. Ada dua faktor yang penting dalam penetapan harga, yaitu yang pertama pengakuan bahwa pasar dan bukan biaya perusahaan pada akhirnya menentukan harga di mana suatu produk akan dijual. Yang kedua, harga bahwa biaya dan penjualan yang diharapkan hanya dapat digunakan untuk menetapkan. Lalu jenis-jenisnya itu berdasarkan biaya, berdasarkan permintaan, dan yang terakhir berdasarkan persaingan. Berbasis biaya. Menentukan total biaya produksi dari satu unit produk. Penjual kemudian menambahkan jumlah untuk menutupi biaya tambahan dan keuntungan. Penetapan harga berbasis biaya. Yang pertama ada markup dan titik impas. Kelemahan penetapan harga markup. Sulit menentukan persentase markup yang baik. Memisahkan penetapan harga dan dari fungsi bisnis lainnya. Titik impas. Jumlah barang yang harus dijual agar pendapatan sama dengan total biaya dan dikeluarkan. Lalu ada klasifikasi biaya, yaitu biaya tetap, harga yang dalam setiap periode produksi jumlahnya sama. Biaya variabel atau bervariasi, harga berubah-ubah sesuai unit produk yang akan diproduksi. Penetapan harga berbasis permintaan. Penggunaan metode produsen memperkirakan jumlah produk yang akan diminta pelanggan pada harga yang berbeda dan kemudian memilih harga yang harus menghasilkan total pendapatan tinggi. Diferensi harga. Menggunakan lebih dari suatu harga dalam pemasaran produk tertentu dengan dasar pertimbangan seperti waktu pembelian, jenis pelanggan, atau jenis saluran distribusi. Lalu yang terakhir, penggunaan harga dinamis. Menaikkan harga selama periode permintaan tinggi. Cara memaksimalkan diferensiasi harga. Itu ada dua. Yang pertama, perusahaan harus mampu mengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan kekuatan permintaan yang berbeda. Lalu yang kedua, perusahaan harus mampu memisahkan segmen setiap produk agar pelanggan yang membeli dengan harga lebih rendah tidak dapat menjual kepada pembeli di segmen yang dikenakan harga lebih tinggi. Penetapan harga berbasis persaingan. Penetapan harga berbasis persaingan ini digunakan saat produk pesaing serupa.
Perusahaan yang menggunakan penetapan harga berbasis persaingan dapat memilih untuk menjual di bawah harga pesaing, sedikit di atas harga pesaing, atau pada tingkat yang sama. Harga produk baru itu ada dua strategi. Yang pertama skimming dan penetrasi. Skimming itu strategi membebankan harga setinggi mungkin untuk suatu produk selama tahap pengenalan siklus hidupnya. Lalu ada penetrasi, strategi menetapkan harga rendah untuk produk baru untuk membangun pangsa pasar dengan cepat. Harga diferensiasi juga ada dua. Yang pertama diskon berkala, yaitu pengurangan sementara harga atas dasar terpola atau simetris. Kekurangannya, pelanggan dapat memprediksi kapan pengurangan akan terjadi dan dapat menunda pembelian mereka sampai mereka mengambil keuntungan dari harga yang lebih rendah. Contoh diskon berkala yaitu ketika ada suatu produk itu menawarkan harga yang lebih rendah tiap 1 bulan sekali, itu adalah diskon berkala. Lalu itu udah pasti setiap 1 bulan sekali, misalkan di akhir bulan gitu. Lalu ada diskon acak, menurunkan harga untuk sementara secara non simetris. Nah, jadi kalau diskon acak ini bisa jadi produk tersebut tuh menawarkan harga yang lebih rendah tuh secara 1 bulan. Misalnya dalam bulan November itu di minggu pertama, lalu di akhir bulan di bulan November juga menawarkan harga yang lebih rendah atau menawarkan diskon lagi. Itu secara acak. Lanjut. Harga negosiasi. Harga yang dinegosiasikan terjadi ketika harga akhir ditetapkan melalui tawar-menawar antara penjual dan pelanggan. Misalkan kita ada di sebuah pasar sayuran misalkan. Saya ingin membeli sayur. Lalu menurut saya harga yang ditawarkan penjual terlalu mahal. Lalu disitulah terjadi tawar-menawar antara penjual dengan saya selaku pembeli. Lalu penetapan harga pasar sekunder. Penetapan harga pasar sekunder berarti menetapkan suatu harga untuk pasar sasaran utama dan harga yang berbeda untuk pasar lain. Harga yang dikenakan di pasar sekunder seringkali tidak selalu lebih rendah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mario. Harga psikologis. Strategi penetapan harga psikologis mendorong pembelian berdasarkan tanggapan emosional daripada yang rasional secara ekonomi. Strategi ini digunakan terutama untuk produk konsumen daripada produk bisnis, terutama harga angka ganjil. Strategi penetapan harga menggunakan angka ganjil yang sedikit di bawah jumlah seluruh dolar. 2. Harga beberapa unit. Menetapkan harga tunggal untuk 2 atau lebih unit. Harga referensi. Menetapkan harga produk pada tingkat yang moderat dan menempatkannya di sebelah model atau merek yang lebih mahal dengan harapan pelanggan akan menggunakan harga yang lebih tinggi sebagai harga referensi karena perbandingan pelanggan diharapkan untuk melihat harga moderat dengan baik. Harga paket. Harga paket adalah pengemasan bersama dari 2 atau lebih produk bersifat komplementer untuk dijual dengan satu harga. Menjual produk sebagai paket daripada secara individual juga dapat menghasilkan penghematan biaya bagi organisasi. 5. Harga rendah sehari-hari. Untuk mengurangi atau menghilangkan pengurangan harga jangka pendek yang sering terjadi. Beberapa organisasi menggunakan pendekatan. Nah, harga adat. Biasanya dihargai berdasarkan tradisi adat tersebut. Harga lini produk. Berarti menetapkan dan menyesuaikan harga beberapa produk dalam lini produk. Penetapan harga lini
Produk dapat memberi pemasaran fleksibilitas dalam penetapan harga. Ketika pemasar menggunakan penetapan harga lini produk, mereka memiliki beberapa strategi untuk dipilih. Ini termasuk captive pricing atau harga terikat, premium pricing atau harga premium, dan price lining atau lapisan harga. Satu, harga terikat. Produk dasar dalam lini produk diberi harga rendah, tetapi harga item yang diperlukan untuk mengoperasikannya meningkatkannya lebih tinggi. 2, harga premium. Terjadi ketika produk dengan kualitas tertinggi atau versi paling serbaguna dari produk serupa dalam lini produk diberi harga tertinggi. Pemasar yang menerapkan penetapan harga premium seringkali menyadari sebagian besar keuntungan dari produk dengan harga premium. Lapisan harga adalah strategi menjual barang hanya pada harga tertentu yang telah ditentukan sebelumnya yang mencerminkan jeda harga yang pasti. Strategi ini digunakan di toko pakaian dan aksesoris. Hal ini menghilangkan perbedaan harga kecil dan dari keputusan pembelian baik bagi pelanggan maupun bagi manajer yang membeli barang dagangan untuk dijual di toko-toko ini. Harga promosi. Pemimpin harga. Kadang-kadang perusahaan menetapkan harga beberapa produk di bawah markup biasa, mendekati biaya, atau di bawah biaya, yang mengakibatkan pemimpin harga. Manajemen berharap bahwa pelanggan akan membeli barang yang dengan harga reguler juga digunakan untuk meningkatkan volume penjualan, harga dengan iklan atau promosi penjualan untuk acara musiman atau khusus. 2, diskon perbandingan. Menetapkan harga suatu produk pada tingkat tertentu dan membandingkannya dengan harga yang lebih tinggi. Harga produk bisnis. Penetapan harga untuk produk bisnis berbeda dengan penetapan harga untuk produk konsumen, karena poin tertentu seperti ukuran pembelian, pertimbangan transportasi, dan masalah geografis. Harga geografis. Strategi yang digunakan dengan produsen tidak membayar ongkos pengiriman, melainkan pembeli yang membayar ongkos tersebut. Harga ongkos transfer. Harga pengiriman dapat bervariasi tergantung biaya dalam perhitungan pengiriman. Diskon. Pemotongan harga terhadap suatu barang produsen dan penjual menawarkan berbagai jenis macam diskon kepada pembeli. Sekian presentasi dari kelompok 6. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.